Jadi kalian buat yang penasaran tolong tonton video ini sampai selesai. Yang nomor 4 itu adalah yang single size. Nomor kalau boleh tahu berapa keramik ya kak? Pertanyaan muat gak untuk tidur berdua? Jawabannya adalah tergantung. Kak, kasurnya panas nggak kalau dipakai? Gimana? Masih nyaman? Teh itu kalau kita duduk di pinggiran kasur jadi endelep apa ya? Melendoy ke dalam, ngeledep apalah pokoknya itu. Jadi endelep nggak kasurnya? Soalnya kan busa doang. Jawabannya enggak. Misalnya udah dipakai lama terus bawahnya tuh jadi tipis, jadi ke bawah, jadi kasurnya tuh benar-benar tipis ke bawah. Halo, ini Kelima, seneng banget bisa bikin video lagi. Nah, di video kali ini aku bakalan jawabin komentar-komentar kalian semuanya di video aku sebelumnya, video yang ini, yaitu video ketika aku unboxing kasur dan juga sedikit review tentang kasur in the box yang hybrid ya. Nah, sekarang aku bakalan kayak Q&A gitu. Jadi aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang baru nonton juga kalian bisa tahu nih sebelum beli kasur apa aja sih yang harus kalian tahu gitu ya. Jangan sampai kalian salah beli kasur dari segi ukurannya ataupun dari segi bahannya gitu ya. Nah, karena aku juga nih ya, pengalaman aku ketika aku mau beli kasur itu tuh pusingnya minta ampun. Kenapa pusing? Karena aku terlalu banyak milih gitu. Aku pengen yang kayak gimana nih, cocoknya kayak gimana nih. Terus kira-kira cukup nggak ya di kamar aku? Karena kan rumah aku tuh sempit ya guys, jadi kayaknya aku juga bakalan susah gitu masukin kasur aku tuh ke dalam kamar aku, karena kamar aku tuh di lantai 2 dan rumah aku tuh masuk gang gitu kan ya. Jadi kalian buat yang penasaran tolong tonton video ini sampai selesai biar kalian bener-bener paham dan gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain. Tapi kalau seandainya ada hal yang aku ketinggalan jelasinnya, kalian boleh kok langsung tanyain aja ke aku. Nah, maaf banget juga nih, aku sekarang lagi full make up karena aku baru aja selesai pulang nari. Aku biasanya nari di wedding kayak gitu, upacara adat. Dan buat kalian yang pingin acara pernikahannya meriah, atau ada lengsernya upacara adat, atau mapak pengantin, atau prosesi penjemputan pengantin, kalian boleh aja langsung lihat di Instagram aku di caturasmi_art. Itu adalah timnya aku bersama kawan-kawan aku, untuk kalian semua yang ingin acara wedding kalian itu jadi meriah gitu. Oh iya, buat kalian juga yang butuh jasa make up, kalian boleh banget kepoin di Ciki_makeup. Itu juga ada aku dan temen aku yang membuka freelance atau jasa make up. Ataupun kalian yang udah MUA terkenal mungkin butuh asisten buat nge-make up, boleh banget hubungin aku dan temenku di Ciki Makeup. Oke, jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar video aku sebelumnya mengenai kasur in the box yang hybrid. Dan sekarang aku juga ini lagi duduk di kasur in the box ya. Kasurnya cukup nyaman kok guys. Oke, langsung aja mungkin kita akan jawabin satu-satu. Yang pertama ada dari Tania Sukisno. Yang ini harganya berapa kak? Jadi kasur yang aku beli itu adalah kasur in the box yang hybrid. Kasur ini tuh terbuat dari memory foam dan juga busa yang tidak ada pernya guys. Jadi semuanya tuh full bener-bener busa, nggak ada pernya. Nah ya, untuk harga-harganya sendiri itu bervariasi sesuai dengan ukurannya. Karena kan kasur tuh banyak banget ya ukurannya, ada yang nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1, sama king size. Kalau nomor 4 itu adalah yang single size. Nomor 3 itu yang double size. Nomor 2 itu yang queen. Dan nomor 1 yang king. Terus ada lagi yang super king gitu guys. Kalian boleh lihat aja di tabel di sini, itu adalah ukuran-ukuran kasur. Nah, kalau misalnya di in the box sendiri, di in the box hybrid ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ukuran ya guys. Pertama yang 90x200 itu harganya sekitar 939.000 harga hari ini yang aku cek ya, tapi sewaktu-waktu mungkin harga bisa berubah karena ada diskon atau apa mungkin ya. Itu yang ukuran 100x200 sama harganya 939.000, dan yang ukuran 120x200 itu juga sama 939.000, dan yang 120x200 itu sama
ukurannya kayak kasur yang aku beli ini. Nah selanjutnya ada yang 160 kali 200, itu harganya sekitar 1.300.000-an, dan yang yang 180 ke 200 itu sekitar 1.500.000-an, dan yang 200 kali 200 atau yang super king size yaitu 1.625.000-an. Pokoknya harganya bisa berubah kayaknya sesuai dengan diskon dan sesuai dengan harga yang mereka tetapkan. Tapi yang aku lihat per hari ini di Shopee harganya segitu. Nah selanjutnya kan kalian udah tahu tentang harga. Nah sekarang ada pertanyaan juga dari Puji Rahayu Ningsih. Ongkir gimana kak? Nah biar kalian nggak bingung lagi tentang ongkirnya, jadi tolong simak video ini sampai selesai, sampai benar-benar paham apa yang aku ucapkan gitu ya. Untuk ongkir sendiri adalah gratis atau free ongkir, tapi khusus untuk Pulau Jawa, Pulau Bali, beberapa kota besar di Sumatera, dan beberapa kota besar di Sulawesi. Jadi ongkirnya gratis dan aku pun ongkirnya gratis. Untuk aku waktu kemarin dikirim tuh ya, aku pesen tuh misalnya hari ini aku pesen. Nah besoknya tuh si kasurnya tuh udah nyampe, cepet banget, dan aku tuh langsung dihubungi sama admin in the box gitu lewat WA kalau misalnya dia tuh mau mengirimkan kasurnya hari ini, dan akunya ada di rumah nggak. Dan kebetulan waktu itu aku kalau nggak salah lagi nggak ada di rumah, tapi ada orang rumah, ada ibu aku yang menerima si kasur itu gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kurnia. Kak ini yang hybrid ada pegas atau pernya nggak? Sekali lagi ini nggak ada pegas atau pernya ya, karena material dari kasur ini tuh adalah memory foam dan juga busa. Nah kurang lebih lapisan-lapisan kasurnya nih kayak gini yang ada di gambar ini. Jadi tapi kasur in the box ini bukan kasur busa biasa katanya, karena kasur ini terdiri dari memory foam yang mampu mengikuti lekuk tubuh dan busa yang tidak mudah kempes. Tingkat kekerasannya yaitu medium soft, artinya sehingga mampu menopang tulang dengan baik. Jadi ini sama sekali nggak ada pernya guys, hanya memory foam dan juga busa. Nah ini juga ada pertanyaan dari atas nama kok gini, yang nggak tahu namanya kok gini, katanya kira-kira berat yang ukuran 90 kali 200 cm itu berapa? Untuk beratnya sendiri aku nggak tahu, sama sekali nggak tahu ya, mohon maaf. Karena berat kasurnya, karena aku nggak melihat juga berat kasurnya, karena kan gratis ongkir gitu. Jadi kan nggak usah khawatir mau kasurnya seberat apapun juga, nggak akan ngaruh ke ongkir kok, karena free ongkir untuk Jawa, Bali, beberapa kota di Sulawesi, dan beberapa kota di Sumatera gitu. Tapi ini tuh kalau menurut aku sih nggak terlalu berat karena nggak ada pernya gitu, dan aku juga bisa gitu ngangkat. Kalian coba lihat aja di video aku yang sebelumnya yang aku unboxing, itu tuh aku benar-benar sendiri ngemindah-mindahin kasur, ngangkat kasur gitu ya, ngedorong sana sini, tapi aku masih bisa gitu loh dengan ukuran aku masih bisa ngangkatnya, jadi nggak terlalu berat. Nih ada pertanyaan juga dari Wida, kalau boleh tahu berapa keramik ya kak? Kemudian ada juga pertanyaan dari Ismi Humairoh, kak please jawab, itu keramik kakak ukuran berapa sentimeter ya? Oke, ini sebuah pertanyaan yang bagus. Karena dulu ketika aku mau beli kasur, aku juga bingung gitu, kira-kira kasurnya muat nggak ya di kamar aku, ukurannya berapa sih yang muat di kamar aku gitu ya. Karena kalau nggak muat kan jadi gimana, terus kayak aku tuh pingin space kamar aku tuh agak ada lebarnya, nggak semuanya full kasur gitu. Nah untuk keramiknya sendiri aku bakalan jelasin ini. Kasih lihat untuk ukuran 120 ke 200 cm. Ini keramik aku tuh lebarnya sekitar 40 cm guys, dan hanya memakan 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 5 keramik ya, karena yang keramik yang ujung itu nggak full 40 cm. Jadi aku ini keramiknya ukuran 40 cm dan sekitar 5 keramik panjangnya, dan untuk lebarnya itu sekitar 3 keramikan. Seperti itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Fitri, kalau buat tidur berdua
muat gak sih kak dengan ukuran segitu? Lalu juga ada pertanyaan dari Asifah Ramadanti, kak kalau ukuran 120 ditempatin buat tidur berdua plus guling sempit banget gak sih katanya? Seperti itu. Jawabannya adalah tergantung. Kenapa tergantung? Ya karena ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan muat gak untuk tidur berdua, jawabannya adalah tergantung. Nih lihat aja nih ya. Ini bisa sih dipakein bantal 2 dan guling 1, tapi space-nya kecil banget gitu ya, sempit banget. Maksudnya tergantung itu tergantung ukuran badannya guys. Kalau misalnya aku kan berat badannya cuman sekitar 50 kilo, jadi kalau misalnya aku tidur sama yang orangnya kecil juga, pasti bakalan muat gitu guys. Dan sama gulingnya juga muat gitu. Nah karena ukuran kesampingnya itu cuma 120 guys, dan ini keramik aku tuh yang ukuran 40. Jadi jawabannya adalah tergantung, bisa dipakai untuk berdua ataupun tidur hanya sendiri. Tapi aku kan ini masih sendiri ya, jadi di sini aku tidurnya sendiri gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Budi Antara yang bilang bagus juga ini kasurnya, bisa dibawa kemana-mana. Kalau untuk bisa dibawa-bawa kemana-mana ya mungkin bisa aja dibawa kemana-mana. Tapi kalau untuk maksudnya AA yang ini adalah untuk dibawa kemana-mana karena bisa digulung lagi menjadi kecil, itu tidak sama sekali. Karena kasur ini tuh setelah kalian buka dan mengembang itu gak akan bisa kembali lagi kecil guys. Ketika kasur ini sudah dibuka dan menjadi mengembang, itu tuh gak bisa dikecilin lagi guys. Karena kalau ukuran yang kemarin masuk box dan ukurannya bener-bener kayak lemper bisa digulung, itu hanya packagingnya aja gitu. Kenapa? Karena memudahkan kita untuk membawa atau memasukkan kasur ke ruangan. Contohnya kayak rumah aku misalnya masuk gang, udah gitu kan si kamar aku tuh di lantai 2. Jadi otomatis kan kalau misalnya kasurnya udah kotak gitu kan susah nih ya bawanya. Nah kalau kasurnya dalam box panjang gitu kan lebih mudah. Jadi tinggal kita buka dan kita kembanginnya di kamar aja langsung, di kamar aku langsung. Dan kemarin pun aku itu langsung buka kasurnya di kamar aku sendiri. Jadi langsung ya udah kebuka dan langsung disimpan di situ gitu kasurnya. Dan untuk dibawa kemana-mana dan bisa dikembangin lagi, dikempisin lagi kayaknya nggak bisa. Kayaknya butuh alat khusus kalau misalnya kalian mau ngekempesin lagi kasurnya gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Rihanda, katanya gini, punyaku lipetannya nggak bisa balik lagi sempurna, nggak bisa balik secara sempurna lagi. Itu kenapa ya? Terus ukuran kasur yang dia punya itu ukuran 200 x 200, dilipat di tengah, pas dilebarin gak bisa lengarin, apa tuh lebarin? Pokoknya pas dilebarin gak bisa balik, tetap membekas katanya gitu. Nah kalau yang punya aku sendiri karena ukurannya 120 x 200, jadi gak ada lipatan di tengahnya gitu. Karena langsung kan panjang ya, kasur tuh panjang gini, jadi langsung dilipat aja gitu, kayak langsung digulung, gak ada langsung digulung, gak ada lipatan di tengahnya gitu. Nah terus aku juga baca di Indobox-nya sendiri, kalau kasur itu tuh kalau misalnya udah nyampe rumah kita harus segera dibuka, jangan disimpan lama-lama, apalagi disimpan lebih dari 30 hari. Jadi aku sarankan kalian yang mau beli dan ketika udah beli kasurnya nyampe di rumah kalian harus cepat segera dibuka dan dikembangin tuh kasurnya gitu. Nah tapi kan pasti kesel banget kan kalau misalnya kalian udah beli kasur tapi nggak sesuai ekspektasi, misalnya ada bekas lipatannya gitu. Aku juga nggak tahu sih itu bisa masuk garansi atau enggak. Tapi coba aja, kan di kasur Indobox itu kita dikasih kartu garansi, dikasih buku garansi. Coba kalau misalnya menemukan kasus seperti itu lagi, coba bisa hubungi langsung ke Indobox-nya aja dan bilang apakah bisa ditukar atau ada garansinya atau gimana. Karena aku belum pengalaman sih kalau hal seperti membekas gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Aisyah Nadifa Putri. Kak, kasurnya panas nggak kalau dipakai? Gimana? Masih nyaman? Kalau menurut aku apa ya, panas nggak ya? Enggak sih, menurut aku nggak panas. Nggak tahu emang kamar aku nggak panas. Ini di kamar aku nggak ada kipas angin, nggak ada AC, nggak ada apapun. Karena emang di kamar aku tuh suasananya emang dingin, adem gitu. Ketika aku tidur, aku juga nggak merasa kepanasan. Malah aku kalau misalnya tidur pasti harus pakai selimut. Tapi tergantung juga sih, biasanya ada orang yang kalau malam kalau tidur ya gampang panas gitu. Tapi kalau untuk kasurnya sendiri enggak sih, menurut aku nyaman-nyaman aja, sampai sekarang masih nyaman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Hafiz Pata, katanya
kenapa kapok yang pakai per Mbak? Rencana juga mau beli ini kasur, katanya gitu. Aku kan di video selanjutnya, di video sebelumnya aku pernah bilang aku tuh kapok pakai kasur yang ada pernya. Maksud aku tuh, aku bukan kapok pakai kasur in the box yang ada pernya, bukan. Tapi aku kapok tuh sama kasur sebelumnya, kasur yang aku pakai sebelumnya kan itu kasur yang ada pernya gitu. Nah lama kelamaan si pernya itu kan rusak ya, namanya dimakan waktu ya pasti rusak, dan si pernya itu muncul ke permukaan kasurnya gitu loh. Jadi kalau aku tidur kayak ada yang nyolok-nyolok gitu si pernya. Jadi pas aku tidur itu si pernya itu ada yang nyolok-nyolok gitu. Ya mungkin itu karena udah terlalu lama dan udah pingin diganti aja gitu ya kasurnya. Tapi gak tahu kenapa aku lebih senang aja pakai yang tanpa per gitu. Kalau yang pakai per ya nggak tahu. Terus kadang ada yang kasur per yang berisik gitu kan. Tapi aku lebih nyaman aja sih pakai yang busa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ayu Nopianti. Katanya gimana setelah pemakaian? Review dong, katanya gitu. Setelah pemakaian nyaman-nyaman aja sih, bagus-bagus aja. Belum ada hal yang bikin aku nggak suka gitu ya dari kasur ini. Nyaman-nyaman aja. Tapi bukan berarti aku ini ngebagus-bagusin kasur in box ini ya. Dan aku sama sekali nggak di endorse loh sama in the box. Tapi kalau in the box mau endorse aku, boleh banget. Aku masih butuh kasur di rumah. Nah karena aku emang bener-bener suka loh sama kasur in the box ini. Nggak sama sekali aku ngebagus-bagusin. Aku bicara ini sesuai sama apa yang aku rasain, sama fakta yang aku rasain gitu. Jadi masih nyaman aja, masih tidur aku juga nyenyak guys kalau nggak galau mah. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Dita Afrina apa itu? Teh itu kalau kita duduk di pinggiran kasur jadi endelep apa ya, melendoy ke dalam, ngeledep apalah pokoknya itu. Jadi endelep nggak kasurnya, soalnya kan busa doang, katanya gitu. Nah jawabannya enggak. Meskipun dia endelep ke bawah, dia bakalan tetap ke atas lagi. Aku kan dari awal bikin video, mungkin ini bukan di pinggiran ya, ini di tengah, tapi kita lihat dulu yang di tengah kan. Dari awal tadi aku record video sampai sekarang, aku itu duduk di sini kan, gak pindah-pindah. Coba lihat, endelep gak kasurnya? Enggak, sama sekali enggak endelep guys. Tuh, jadi jawabannya enggak endelep. Terus nih ya, kebiasaan aku kan, aku di sini nih. Maaf berantakan. Nah di sini aku ada laptop guys. Nah laptop ini kan aku biasanya ngerjain di sini nih ya. Ini ada meja kecil gitu aku. Nah biasanya aku tuh duduk tuh di sini guys. Jadi menghadap ke laptop gitu. Oke. Nah ini kan bagian pinggiran kasur yang sering aku dudukin ya di sini. Kenapa aku di sini? Karena tadi aku bilang ini aku tadi ada laptop kan di sini. Berarti bagian ini tuh bener-bener bagian yang sering banget aku dudukin. Karena ya itu berbagai hal, ataupun misalnya aku lagi nge-charger nih, di sini ada stop kontak di bawah. Stop kontaknya udah buluk banget, yang penting masih bisa jalan. Aku sering duduk di sini, di pinggiran sini. Dan di pinggiran sana sama sekali nggak pernah. Karena pinggiran sana itu nyudut ke tembok gitu ya, mentok ke tembok. Kalau di sini kan kayak pinggiran yang bener-bener emang sering aku pakai gitu. Nah, coba dilihat. Ini aku tadi udah duduk lumayan lama. Di sini nggak lama banget. Coba lihat endelep nggak? Jawabannya enggak. Endelep pun masih bisa bentuk lagi ke semula gitu guys. Karena kasurnya tuh bener-bener tinggi. Oke. Dan kalian tahu nggak sih jenis kasur yang misalnya udah dipakai lama terus bawahnya tuh jadi tipis, jadi ke bawah, jadi kasurnya tuh bener-bener tipis ke bawah. Biasanya tengah-tengahnya yang mudah tipis itu. Tapi yang aku rasain sampai sekarang, kasur ini benar-benar nggak menipis, masih sama seperti yang pertama aku beli. Benar-benar nggak endelep. Apa ya endelep apaan? Ya pokoknya intinya kasurnya nggak jadi ngedekok ke bawah gitu loh, dekok. Kayak otak aku yang udah dekok. Kayaknya udah beres ya, udah semuanya aku jawabin. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan
mendasar tentang kasur. Kayaknya hanya seputar itu aja yang bisa aku jelasin ke kalian dan yang bisa aku jawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian, dan yang lagi butuh kasur semoga mendapatkan hidayah dan ilham untuk membeli kasur jenis yang kalian suka. Ini aku hanya rekomendasi aja sih, kalau kalian suka sama kasur in the box dan bisa beli kasur seperti aku yang ukuran 120 x 200 cm yang double size, bisa dipakai tidur untuk sendiri, bisa juga untuk berdua, tergantung bentuk tubuh kalian, tergantung ukuran tubuh kalian ya. Kalau misalnya kalian tubuhnya kecil kayak aku, bisa lah untuk tidur berdua. Tapi kalau misalnya kalian tubuhnya agak besar, itu kalau misalnya dipakai tidur berdua kayaknya sempit. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton videoku sampai habis. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai kasur ini, kalian boleh langsung tanyain aja di kolom komentar, atau bisa langsung, kalau misalnya mau langsung dibalas, mau cepet ke IG aku aja deh, ke IG aku di @iklimanurranisa. Insya Allah kalau kalian DM dan aku pasti balas, insya Allah banget. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian pengen tahu tentang semua video YouTube aku, kalian bisa lihat di sini, di klik profil aku. Dan misalnya kalian minat dengan video-video yang lain, kalian bisa pilih mau video ini, video yang ini, atau video yang ini. Selamat menonton.